Pria ini mengabaikan peringatan pelaut kulit putih. Ia melompat ke laut untuk mandi. Seorang perwira melihat kejadian itu. Ia memerintahkan seorang pelaut untuk menangkap pria tersebut. Ternyata di kapal perang Amerika, pelaut kulit hitam tidak diizinkan berenang di laut. Mereka hanya boleh menonton pelaut kulit putih bermain. Namun pria ini melanggar aturan. Menyadari bahaya yang mengancam, ia mempercepat gaya renangnya dan meninggalkan pelaut kulit putih itu. Semua pelaut kulit hitam digeladak bersorak untuknya. Kapten melihat kejadian itu. Ia menganggap pria tersebut memiliki bakat alami dalam menyelam dan merekomendasikannya ke Akademi Angkatan Laut. Pria itu pun menjadi kadet Angkatan Laut kulit hitam pertama. Namun saat masuk sekolah, rekan-rekan kulit putihnya meludahinya. Bahkan instruktur pun tidak menyukainya. Pada malam pertama, sang instruktur sengaja menyiramnya dengan air untuk membangunkannya. Lalu ia menyemprotkan selang bertekanan tinggi ke arah pria itu. Ia bahkan menenggelamkan kepala pria tersebut ke dalam air, berusaha memaksanya menyerah. Namun pria itu menolak untuk mundur. Pada hari itu, sebuah kapal selam mengalami kecelakaan. Selang oksigen seorang pelaut tersangkut dan ia berada dalam bahaya besar. Hanya pria itu yang bersedia melakukan penyelamatan. Di saat genting, ia memberikan selang oksigennya kepada rekannya. Rekannya pun selamat. Tetapi keesokan harinya, instruktur justru memberikan medali kepada pelaut kulit putih lain. Pria itu pergi tanpa mengucap sepatah kata, membuat pelaut tersebut merasa malu. Malam harinya, pria itu pergi ke sebuah bar. Instruktur masih mengejek warna kulitnya. Pria itu tak tahan lagi. Ia menantang instruktur dalam sebuah pertandingan. Lalu pria itu mengenakan pakaian selam. Saat air menutupi hidungnya, pertandingan dimulai. Mereka bertanding menahan napas. Setelah 5 menit, pria itu masih tampak tenang. Sementara instruktur mulai berdarah dan hampir pingsan. Wasit segera membuka penutupnya. Pria itu menang. Kepala Akademi murka. Ia tidak ingin pria kulit hitam itu lulus dari Akademi Angkatan Laut. Malam itu juga, instruktur kembali menemui pria itu dan mencoba membujuknya untuk mundur. Namun pria itu tetap menolak. Instruktur marah dan menghancurkan radio milik pria itu, lalu memperingatkannya. Tapi keesokan harinya, pria itu tetap mengikuti ujian. Ujian menyelam pun dimulai. Instruktur dengan sengaja merobek tas peralatan pria itu, hingga semua perkakasnya tercecer di dasar laut. Para peserta lain segera menyelesaikan ujian dan naik ke permukaan. Hanya pria itu yang masih terus mencari bagian-bagian alatnya hingga larut malam. Semua orang mengira ia tidak akan muncul kembali. Lalu mereka menarik tali pengaman. Namun yang muncul justru adalah baling-baling yang sudah dirakit. Akhirnya, setelah 10 jam, pria itu berhasil kembali ke daratan. Tubuhnya sudah membeku dan membiru. Instruktur kemudian mengumumkan bahwa pria itu lulus ujian. Ia pun lulus dari akademi. Saat hendak pergi, ia melihat radionya telah diperbaiki. Ia mematikannya. Ia sadar bahwa itu adalah permintaan maaf dari sang instruktur.